Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tutor yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadini, NIM 8776031147, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Saya berasal dari UPPJJ UT Palembang. Kali ini saya akan melakukan praktek modul 1 makhluk hidup mengenai simbiosis untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah praktikum IPA di SD. Untuk itu simak video saya berikut ini. Pertama adalah simbiosis parasitisme. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan? Yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Simbiosis parasitisme adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak lain dirugikan. Contohnya, 1. Kutu dan manusia. Kutu mendapatkan keuntungan dari manusia karena mendapat tempat tinggal dan makanan, sedangkan manusia dirugikan karena risih, gatal, hingga resiko infeksi. 2. Nyamuk dan manusia. Hubungan di mana nyamuk diuntungkan dengan mengisap darah untuk makanan dan reproduksi, sementara manusia dirugikan karena gatal-gatal, kehilangan darah, dan resiko tertular penyakit berbahaya seperti DBD, malaria, hingga meninggal dunia. 3. Manusia dan cacing pita. Hubungan di mana cacing pita diuntungkan dengan mengambil nutrisi dari usus manusia, sementara manusia dirugikan karena kehilangan gizi dan beresiko mengalami gangguan kesehatan. 4. Pohon pisang dan ulat daun. Hubungan di mana pohon pisang dirugikan karena fotosintesisnya terganggu dan daunnya rusak, sedangkan ulat daun diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan makanan dari pohon pisang. 5. Kucing dan kutu. Hubungan di mana kutu diuntungkan dengan mengambil darah dan tempat tinggal, sementara kucing dirugikan karena iritasi dan gatal parah. Kedua, simbiosis komensalisme. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan? Yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies di mana satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, 1. Tanaman gulma dan pohon pisang. Hubungan di mana tanaman gulma mendapatkan keuntungan karena dapat tumbuh merambat pada pohon pisang, sedangkan pohon pisang tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak merasa dirugikan secara langsung selama gulma tidak tumbuh terlalu lebat yang dapat menghambat pertumbuhan pohon pisang. 2. Burung dan ilalang. Hubungan di mana burung mendapat keuntungan karena dapat tempat yang aman untuk membangun sarang, sedangkan ilalang sebagai tanaman tempat bersarang tidak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari keberadaan burung tersebut. Ilalang tidak dirugikan maupun diuntungkan. 3. Pohon sawit dan tanaman paku. Hubungan di mana tanaman paku diuntungkan dengan mendapat tempat tumbuh dan cahaya matahari, sementara pohon sawit tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Tanaman paku hanya menempel untuk menumpang hidup dan tidak menyerap nutrisi dari sawit. 4. Laba-laba dan pohon. Hubungan di mana laba-laba diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan struktur untuk membuat jaring, sedangkan pohon tidak mendapat keuntungan maupun kerugian karena kehadiran jaring laba-laba tidak mengambil nutrisi atau menyebabkan kerusakan fisik pada pohon. 5. Hubungan manusia dan cicak. Hubungan di mana cicak diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan tempat mencari mangsa di lampu rumah manusia yang mengundang serangga seperti nyamuk dan laron, yang merupakan makanan utama cicak. Sedangkan manusia tidak diuntungkan maupun dirugikan karena keberadaan cicak umumnya tidak memberikan pengaruh tertentu, baik positif maupun negatif bagi manusia. 3. Simbiosis mutualisme. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan dikerjakan? Yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada label pengamatan, dan yang ketiga ada alam sekitar. Simbiosis mutualisme adalah interaksi erat antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, 1. Tanaman dan cacing tanah. Hubungan di mana cacing tanah dan tanaman saling menguntungkan.
Cacing tanah menyuburkan tanah dan memperbaiki sirkulasi udara atau air untuk akar, sementara tanaman menyediakan bahan organik atau daun mati sebagai makanan cacing. 2. Kupu-kupu dan bunga. Hubungan di mana kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar atau sari makanan dari bunga, dan bunga terbantu dalam proses penyerbukan karena kupu-kupu tersebut. 3. Semut rangrang dan tanaman. Hubungan di mana semut rangrang dan tanaman saling menguntungkan. Keberadaan semut rangrang dalam tumbuhan untuk melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman, sedangkan semut rangrang mendapatkan keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan tersebut. 4. Lebah dan bunga. Hubungan di mana lebah dan bunga saling menguntungkan. Lebah mendapatkan nektar dan polen sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan atau polinasi untuk reproduksi. 5. Manusia dan bakteri baik. Hubungan di mana manusia dan bakteri baik saling menguntungkan. Bakteri baik membantu proses pembusukan sisa makanan, memproduksi vitamin penting serta menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Sedangkan usus manusia menyediakan tempat tinggal yang stabil dan sumber nutrisi dari sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Kesimpulan simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi biologis jangka panjang yang erat antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan kedua belah pihak.